Banser, maling teriak maling. Satu persatu Allah buka aib Banser yang pernah hina dan kriminalisasi ulama. Inilah Pancasila dan NKRI bagi Banser. Iya, silahkan. Saya pastikan akan saya laporkan. Silahkan. Yang kedua, Ya. ingin saya sampaikan. Ini Ya. gara-gara ajaran sampean, anak buah sampean ngilokno Habib Lutfi, ngilokno NU. Proses secara hukum, ini negara hukum. Sampean laporkan ke polisi, ke pihak berwajib, siapa namanya. Oke. Sampean punya bukti, sampean anggota DPR. Saya di sini bukan atas nama anggota DPR. Oke. Saya atas nama Ketua Ansor. Ya. Dan saya berkewajiban mengamankan wilayah saya dari ajaran khilafah. Ya silahkan dilaporkan. Kok repot sampean, ada polisi, ada kurangnya. Laporkan saja. Bikin surat pernyataan. Surat pernyataan apa? Tidak menyebarkan ideologi khilafah. Karena hasil cuci otak sampean, yai kami dihina-hina. Organisasi kami dihina-hina. Dan itu kami tidak terima. Kalau tidak terima ya gampang anak polisi, Mas. Laporkan ke polisi, selesai kan. Saya Alwi bin Muhammad Okos ingin memberi nasihat kepada Muafi, Ketua Banser Bangil Jawa Timur. Dalam pandangan saya, ente ini pecundang alias banci. Menghadapi satu orang tua, keroyokan. Apa itu namanya kalau bukan pecundang alias banci? Di kandang, keroyokan rame-rame. Bagaikan sok sebagai pihak aparat keamanan menggertak orang tua. Banci. Video yang beredar di media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya, ada banser-banser menggerutuk seorang kiai, menggerutuk seorang ustadz yang dianggap sebagai anggota Hizbut Tahrir Indonesia. Mungkin tujuan dia adalah baik, merasa benar. Tetapi saya sebagai warga Nahdlatul Ulama, keturunan asli orang NU, sangat tidak ridho. Bahkan saya mengecam dengan tindakan, dengan cara-cara yang sedemikian tidak sopan terhadap seorang kiai, seorang ustadz. Dengan kasar menginterogasi, bahkan sampai ada pemaksaan untuk membuat pernyataan. Ketua PC Ansor Bangi diperiksa dugaan korupsi. Helmi Felis, teriak paling NKRI, taunya maling. Kami sudah melakukan kegiatan kemudian sejak tanggal 17 Mei 2021 itu kami sudah menetapkan tingkat penanganan kasus BOP ini ke tahap penyidikan, dan pada hari ini kami sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan terhadap 5 orang itu pada hari ini juga kami sudah lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Lapas Kota Pasuruan. Monica mengunggah postingan di laman Twitternya. Yuk share biar Banser tahu. Satu persatu Allah hinakan orang yang pernah menghina dan mengkriminalisasi ulama. Teriak NKRI harga mati. Bubarkan pengajian, taunya maling. Hal ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Berasa kelompok dia paling benar dan paling berhak memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Taunya maling tidak budiman, ujar Denai. Ideologi khilafah adalah ajaran Islam yang hak, dan itu perintah Allah yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi, serta sampai yang terakhir, ujar Muhammad. Galaknya untuk menutupi malingnya masih gerombolan dengan yang korupsi benih jagung dan yang ngeloni istri orang, ujar Daha. Sudah mewakili rasanya membaca komen di sini, ujar Pujianto. Maling BOP, ujar Yunar. Duit-duit ormas pengemis, ujar Goodlim. Tuman, ujar Adia.
Yang 21M, gimana ya, apa ada penyidikan, ujar Katik. Maling, ujar Bulat. Bagi mereka uang adalah segalanya, Abu Bakar, ujar Lina. Banser pekok, ujar Kori. Ternyata bangsat, ujar pilot. Bangsat juga toh, ujar Muslihat. Pancasilais sekali, ujar Ina. Sembangka memang benalu, ujar Raden. Jana maling, ujar Coach. Ye maling, ujar Akon. Muak lihat yang begini, merasa paling benar sendiri dan main bentak-bentak orang. Apa bedanya sikap mereka begini yang merasa benar sendiri dibandingkan dengan ajaran Islam garis keras? Katanya menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan, kok kepada sesama Islam begini, tapi sesama umat lain lebay ya, ujar Rejal. Mungkin memang mereka itu getol banget mengkriminalisasi ulama yang tidak sejalan dan bubarin pengajian itu buat nutupin perilakunya. Yang paling aku tunggu si dedengkotnya yang sekarang menjabat menteri. Gak sabar nunggu skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Bami. Rata-rata pembenci syariat Islam itu yang ngaku paling NKRI, padahal bangsat, tukang mabok, tukang judi, pelacur, gerbo, ujar Wakah. Makanya mereka sering teriak-teriak dan gak mau bilang hilafah, karena kalau hilafah mereka takut gak bisa korupsi, ujar Kacung. Gerombolan Anus yang sering teriak-teriak radikal-radikal pada letaknya dia isinya duit dan selangkangan, ujar Anak. Kelompok liberal Udi makanya ketinggalan jauh sama saudara tuanya yang modern dan profesional, ujar Panglima. Sombongnya, berseragam dan arogan, goblok kayak yang punya negara aja, ujar Daniel. Mereka memang serbaguna, bisa jadi satpam, bisa jadi penari dangdut, bisa jadi maling, ujar Wijaya. Anjing ini ternyata pencuri rupanya, asu, ujar Cebong. Nauzubillah, gak sedikit roh saya takut seandainya bapak saya atau keluarga saya diperlakukan seperti itu. Lapangan arena paling luas, dia mau bertiga atau royokan. Lawan saya demi Allah, nggak bakal saya mundur, ujar KKB. Allahu Akbar, ujar Monika. Maling, ternyata isinya anjrit, teriak-teriak hilafah. Ternyata maling, ujar Negeri. Wah, maling mana berani bela NKRI. Begitu ada perang, udah ngumpet di lemari, ujar Okin. Pancasilais yang kayak gini toh korupsi nomor 1, ujar Cakar. Modar sia. Walat kak ulama mah diduanya keneh menang siksa, ujar Tatang. Sepak terjang yang busuk penjarakan orang itu, ujar Ibnu. Sepaknya gimana gitu ya? Katanya korupsi itu salah satu usaha untuk mencari rezeki sih, ujar Dara. Bangsat, kalau di Sunda bangsat itu ya maling, ujar Pamungkas. Garong, ujar Monika. Lihat kejadian memalukan, bikin diri seperti yang paling hebat, paling jago. Ternyata perampok, ujar Faiz. Malingnya NKRI harga mati, ujar Urang. Ternyata ketua Ansor adalah maling, ujar Angkel. Norak sewenang-wenang ternyata, ujar Supriyanto. Bangke emang tuh makhluk, ujar Wik. Olah ternyata maling ya, ujar Inyong. Beraninya keroyokan, coba satu-satu duel, ujar Opak. Ternyata maling, ujar Koci. Arogan sekali, ujar Al-Sabdo. Kumpulan ormas nggak punya adab, ujar musuh PKI. Ganjarannya kontan, ujar Walan. Ketua PC Ansor Bangi diperiksa dugaan korupsi, Helmi Felis. Teriak paling NKRI, taunya maling. Pegiat media sosial Helmi Felis menyindir Ketua PC Ansor Bangi saat Buafi yang digarap Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Pasuruan terkait dugaan korupsi. Diketahui saat Buafi yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ini pernah membentak-bentak salah satu penceramah karena dituding menyebarkan ajaran khilafah pada 2020 lalu. Saat itu videonya viral di jagat media sosial, dirinya dikawal anggota Banser dengan kasar. Dia dibentak-bentak salah seorang pria tua yang dituding menyebar paham khilafah. Ini serius orang yang sama? Tanya Helmi Felis di Twitter merespon pemberitaan dugaan korupsi tersebut. Teriak-teriak sok NKRI, sok Pancasila, nggak taunya maling, kurang ajar, celetuknya. Yang begini-begini harusnya dilaporkan ke polisi. Bisa kena kok, jangan dibiarkan makin seenaknya nanti main ancam, fitnah, framing, tuduhan tidak berdasar. Jadi ya laporkan saja, ujar mereka. Mereka bisa kena kok, sambungnya Helmi. Sarbuafi merupakan anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan.
Dia ikut terserah dalam pemeriksaan dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan BOP Kemenak RI. Ia diperiksa sebagai pemilik salah satu pondok penerima bantuan dari Kemenak Pusat tersebut. Sarbafi mengaku dirinya diperiksa sebatas sebagai saksi. Dalami kasus BOP atau BOP, Kejari periksa politisi muda PKB. Penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan operasional pendidikan BOP Kemenak tahun 2020, wilayah Kabupaten Pasuruan terus berjalan. Terbaru, seorang anggota dewan diperiksa penyidik. Ia adalah Sarbafi, anggota Komisi 1 DPRD dari fraksi PKB. Politisi muda PKB itu diperiksa penyidik di kantor Kejaksaan Negeri Kejari, Kabupaten Pasuruan pada hari ini, Jumat 4 Februari 2022. Usai diperiksa, Bafi mengatakan bahwa dirinya diperiksa karena pondok pesantren miliknya mendapatkan kecuran dana dari Kemenak, dapat bantuan 25 juta rupiah. Pertanyaannya tidak banyak, hanya ditanya dapat dari mana. Ya, saya jelaskan semuanya, kata Bafi. Sementara itu, kasus Pitsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra menjelaskan, Bafi merupakan saksi dalam kasus dugaan korupsi BOP di Kabupaten Pasuruan. Bafi dipanggil untuk memberikan sejumlah keterangan kepada penyidik terkait masalah BOP yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Lalu apakah ada peran Bafi dalam sejarah BOP ini selain sebagai lembaga penerima? Denny belum bisa menjelaskan. Ia menyebut penyidik masih perlu meluapkan pendalaman lagi. Denny melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi BOP di Kabupaten Pasuruan terus berlangsung. Ada ribuan lembaga penerima di Kabupaten Pasuruan mulai Badin hingga pondok pesantren. Tim penyidik belum menetapkan tersangka, tapi dalam waktu dekat kita akan rilis penetapan tersangka, ujar Denny.